kurang tepat apa yang mau alasan untuk mengadakan celengan seperti ini. Nah, dengan mengadakan milad waktu itu, alhamdulillah ibu-ibu jemaah waktu itu sangat antusias dan mau ikutan pemesanan celengan waktu itu. Pertama kami pesan 30 dan alhamdulillah dari 30 itu dalam waktu kurang lebih sebulan sudah habis, sehingga kemudian kami mesan 20 dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 70 celengan yang sudah kami sebarkan. 60 atau 70 ya, 60 mungkin lah persisnya. 60 celengan sudah kami sebarkan. Waktu itu kami mengatakan kepada ibu-ibu cukup 500 aja setiap hari, setiap subuh kayak gitu. Cukup Rp500 per hari atau 15.000 per bulan. Dan tapi alhamdulillah targetnya melebihi daripada itu. Bahkan ada yang 60 karena ibu-ibu mungkin yang lebih hartanya, yang mungkin memiliki rezeki yang lebih banyak, dia infaknya bukan cuma 500 tapi 5.000, ada yang 20, bahkan ada yang 50 seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian kami 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini, 3 bulan ini sudah bisa menggaji guru-guru kami dengan wasilah daripada sedekah infak ini. Bahkan bukan cuma itu, kami sudah bisa mulai berbagi sembako. Artinya sudah mulai berkontribusi. Keberadaan kami sudah mulai dirasakan baik oleh jemaah yang ngaji bersama kami maupun warga sekitar. Kami sudah mulai bisa berkontribusi sedikit. Dan insya Allah wasilah daripada sedekah infak ini kami sudah bisa memperluas jangkauan dakwah kami, bukan hanya di sekitar kami. Kalau saat ini kami sudah alhamdulillah sudah Allah amanahkan mengelola di tingkat tempat kegiatan Al-Quran ini. Di rumah kami, di masjid, dan di rumah salah satu jemaah juga. Dan insya Allah kami di bulan Januari 2025 insya Allah akan launching kegiatan Al-Quran khusus untuk ibu-ibu di kampung halaman. Jadi untuk menjalankan daripada infak subuh ini sangat penting bagi kita semua. Karena keberadaannya sangat penting untuk mengembangkan rumah tahfidz kita. Agar semakin banyak kontribusi, kebermanfaatan, dan kemaslahatan yang dirasakan oleh jemaah kita, oleh warga sekitar kita. Jadi kita bukan hanya sekedar ngajar, tapi bisa memberikan lebih daripada itu. Bahkan bisa menjalankan perintah daripada ayat Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqah." Seperti itu. Dan ayat-ayat tentang sedekah, tentang infak, itu banyak sekali kita jumpai. Salah satunya misalnya di surah At-Taubah itu, dan di surah At-Taubah tadi, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Itu tentang perintah sedekah. Atau misalnya di juz 4 surah Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya di ayat ke-92 surah Ali Imran, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kalau kita berinfak sendiri mungkin harta kita terbatas, tapi kalau mengajak orang lain itu lebih banyak. Namanya berjamaah, sholat aja kalau berjamaah lebih banyak pahalanya. Begitu pula dengan berinfak. Kalau infaknya hanya satu orang, mungkin terkumpulnya mungkin 100.000 aja. Tapi kalau rame-rame bisa berjuta-juta. Kalau berjuta-juta, makin banyak kebermanfaatannya. Tapi perlu diingat bahwa mengelola infak itu juga perlu hati-hati. Jangan niatnya kemudian ingin memperkaya sendiri, tapi lillahi ta'ala.
niat menjalankan daripada ayat-ayat Allah, niat untuk memberikan kebaikan kepada umat. Dan ketika kita mengajak orang untuk berinfak, tapi untuk Allah, nah, maka dalam suatu hadis disebutkan, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang melakukan kebaikan itu. 11. Betul nggak itu? 11. Ingat nggak hadis gimana tuh? Tadi jam 10, 9, 9 kurang 4. Nah, itu bentar. Ya mungkin Lagi. ya yang bisa dapat saya sharing pada malam ini tentang sedekah subuh. Ya mungkin Ustadz dan yang bisa meniru, mengimprov atau menjalankan sedekah subuh di masing-masing TPQ-nya, di rumah tahfidznya masing-masing, di rumah Qur'annya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ibu sekalian, ustazah sekalian yang mau bertanya, bagaimana kami bisa memulainya atau bagaimana kami bisa mengelolanya, mungkin bisa ditanyakan. Assalamualaikum. Itu Ustadz kalau mengambilnya itu setiap hari Jumat atau setiap bulan sekali disetorkan atau diambil? Sebenarnya sejak dari awal kami menginformasikan ke jemaah waktu itu bahwa sedekah ini, infak subuh ini dikumpulkan setiap awal bulan pada minggu pertama saat kegiatan majelis dimulai. Misalnya kan kalau di sini kan majelis itu majelis ibu-ibu hanya Jumat dan Sabtu. Jadi minggu pertama Sabtu dan Jumat dan Sabtu itu dikumpulkan. Cuma ibu-ibu itu, jemaah itu ngumpulkannya semua mereka. Ada yang mengumpulkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu. Ke minggu keempat ada juga kayaknya. Tapi nggak masalah karena eh, kami masih punya stok untuk masih punya kas untuk kegiatannya. Jadi nggak jadi masalah kayak gitu. Yang penting eh, apa ya, infaknya masih ada kayak gitu dan bisa terus berjalan. Artinya kalau misalnya semakin lama, sebenarnya makin banyak juga infak yang terkumpul. Asal di grup masing-masing, kan mungkin ibu ustazah sekalian kan punya grup untuk jemaahnya masing-masing. Tinggal dikasih motivasi bagaimana tata cara infak subuhnya, apa keuntungannya. Kan banyak keuntungannya ya, bahwa sedekah subuh, orang yang sedekah subuh itu akan mendapatkan doa daripada malaikat. Kalau tidak bersedekah, tidak berinfak, akan didoakan keburukan oleh malaikat, seperti itu. Kalau sedekah subuh dimudahkan urusannya, dengan rezekinya, dan banyak hal yang bisa kita motivasi agar jemaah semakin giat untuk bersedekah subuh. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Ada, mungkin jemaah sekalian, ada ustaz-ustaz sekalian sudah menjalankan infak subuh di tempatnya? Ada nggak? Belum, Ustadz. Sudah tapi pribadi. Belum ke jamaah. Sama Ustaz, boleh nanya ke Quran Ayyuhal Walad juga seperti itu Ustaz. Kami belum berani mengajak untuk sedekah subuh karena banyaknya penggalangan dana dari berbagai pengajian maupun organisasi, misalnya dari Muslimah, dari Lazismu, itu santri kebanyakan itu sudah mempunyai itu, jadi kami tidak berani. Rumah Quran kami berada di komplek perumahan, Ustaz.
Jadi karena alasan seperti itu, kita tidak memberanikan diri untuk menyebar atau mengajak orang lain untuk infak subuh ke rumah tahfiz kita ya. Iya, Iya. karena kami itu mengharapkan bahwa rumah Quran ini bermanfaat untuk belajar Al-Quran. Sementara itu dari santri, kami sebut beliau-beliau para pembelajar itu santri. Dari banyak sekarang mengerucut menjadi kecil seperti itu. Jadi dari tadinya 38 santri, ini sekarang yang kelas ibu-ibu itu tinggal tasin ya. Tinggal yang aktif itu tinggal 15. Kemarin terakhir itu yang hadir itu ya 15. Jadi seperti itu, Ustaz. Untuk kelas kelas Ikhwan usia pensiun itu dari 8 meninggal 2, tinggal 6 itu stagnan masih seperti itu. Padahal kelihatannya syiar juga kami sudah cukup begitu. Jadi animo dari keinginan program kami kan memperbaiki bacaan Al-Quran, Ustadz. Jadi untuk apa ya, mengajak itu kelihatannya mengajak untuk belajar di rumah Quran kami itu kelihatannya masih belum greget. Mereka kebanyakan itu lebih memilih atau girohnya itu kepada pengajian-pengajian yang sifatnya itu kayak apa ya, yasinan, tahlilan, Ciping. atau jamiah-jamiah yang seperti itu, Ustaz. Kalau tempat kami untuk majelis seperti itu banyak sekali Bu di Pontianak Timur nih. Beda dengan Pontianak bagian selatan atau barat. Tapi kalau Pontianak Timur itu kayaknya banyak sekali. Karena sebagian jemaah kami juga ada yang aktif di beberapa tempat juga untuk mengikuti majelis-majelis yasinan, sholawatan. Sehingga dengan alasan itu ada sebagian yang mulai tidak aktif. Tapi selama kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada kita kayak gitu. Namun tentu saja kita harus mencari solusinya. Solusinya biar ibu-ibu makin senang, makin aktif kayak gitu. Nah, dan salah satu yang kami mulai diinisiasikan biar ibu-ibu ada perubahan kayak gitu, ada perbaikan, ada sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Kami mengadakan pembagian sembako pada jemaah setiap bulannya kayak gitu. Namun untuk ngasih sembako, ngasih oleh-oleh untuk jemaah itu kan perlu dana. Kalau pakai dana pribadi, ya kalau orang kaya sih mungkin tidak jadi masalah. Kalau kita kok ekonominya pas-pasan, akan menjadi masalah kayak gitu. Maka perlu namanya infak. Infak itu saya kan hitung-hitungan waktu itu ya. Hitung-hitungan berapa sumber daya yang saya miliki. Ibu-ibu yang kalau misalnya aktif semua dari jemaah kami itu ada 50, santri 50-an. Kalau ambil semua satu-satu itu ada 100. Kalau mereka infak 500 bulan berarti 15.000 kali 100 1.500.000. Itu paling hitungan paling kecilnya. Artinya dalam sebulan bisa mengumpulkan 1.500.000. Itu sudah bisa membuat banyak program dengan jumlah dana seperti itu. Agar jemaah yang kita bina makin senang, makin tertarik, makin betah kayak gitu. Dan itu yang kami lakukan. Jadi kita terus berinovasi mencari solusi bagaimana jemaah kita semakin tertarik,
agar jemaah kita tidak hanya mereka sendiri yang ngaji, tapi mereka juga ngajak teman-temannya juga ikut ngaji. Karena nanti dengan iming-iming, tidak apa iming-imingnya duniawi. Yang penting mereka ngaji dulu kayak gitu. Nanti sembari mengaji kita ngasih pencerahan kayak gitu. Bukan cuma sekedar sesekali apa memahami ayat-ayatnya kayak gitu. Mungkin ada lagi ibu-ibu jemaah sekalian, ustadz dan ustazah sekalian yang mau berbagi tentang rumah tahfidnya, rumah Qur'annya. Saya lagi Ustadz. Oh ya. Saya itu sering ini ya mendengar ada bantuan-bantuan atau hibah dari Timur Tengah atau dari siapa kayak gitu. Itu bisakah Ustadz untuk mencari channel-channel tersebut sehubungan dengan kebutuhan dana ya dari rumah-rumah tahfidz yang atau rumah-rumah Quran yang kita bantu itu, agar ada kemudahan pendanaan dari misalnya pihak luar, artinya bukan pihak dalam dari kami pengurus maupun jamaah, untuk dapat bersama-sama menumbuhkan rumah-rumah Quran atau rumah-rumah tahfidz yang kita bantu. Adakah celah-celah untuk mendapatkan donatur dari luar seperti yang sering kita dengar, ada donatur dari Timur Tengah atau dari Turki atau dari mana begitu, Tad? Oh, untuk informasi seperti itu, mohon maaf saya kurang begitu, Ibu. Ya, nanti mungkin Ustaz Noval yang ini. Kan sering ya kita mendengar itu kadang kita melihat ada sebuah atau pesantren atau apa di mana di situ itu tidak memungut, tetapi dia bisa menjalankan programnya dengan baik. Hilang Ibu. suaranya. Nah, suaranya hilang. Iya. Bisa diulang, Ibu? Nggak ada. Mana Ibunya nih? Off kamera. Oh, kamera ada. Beliau lagi sibuk mungkin. Kalau saya sih untuk bantuan-bantuan dari luar itu tidak terlalu mengharapkan, karena yang pertama lembaga saya sendiri itu meskipun sudah berusia 5 tahun belum ada izin operasionalnya kayak gitu, belum menjadi lembaga resmi, menjadi lembaga yang dinaungi oleh hukum, sehingga kalau lembaganya saja belum selesai dengan masalah administrasi, akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dari luar. Iya. Jangan dari luar, di Indonesia saja sulit. Maka dengan keterbatasan itu, saya memanfaatkan ke sumber daya yang dimiliki saja. Sudah punya sekian santri, sudah punya sekian wali santri, kayak gitu. Itu yang saja yang kami manfaatkan. Selain itu, kami juga minta teman-temannya. Santri itu kan, ibu-ibu itu kan paling mudah bercerita kan. Nah, kami minta ibu-ibu sekalian, jemaah itu untuk ngajak teman-temannya untuk sama-sama ikutan dalam program infak subuh.
Dan alhamdulillah sedikit-sedikit ada yang mau lama-lama jadi banyak juga ya kan infak subuh kayak gitu. Mungkin kalau ngajarnya di komplek tapi relasinya bukan cuma di komplek kan, ada di teman-teman yang di luar komplek. Sehingga dengan keberadaan seperti itu, infak subuhnya bukan hanya berputar di komplek, bukan hanya berputar pada santrinya saja, tapi berputar lebih luas lagi kayak gitu. Yang penting kita senantiasa memberikan motivasi, ngasih kebermanfaatannya, ngasih transparansi keuangannya tentang infaknya. Insya Allah terus berkembang, akan terus bertumbuh. Tinggal saat ini bagaimana berniat mau nggak memulai infak subuh di masing-masing tempat Ustaz dan Ustazah. Kira-kira si mikir-mikir ya. Insya Allah Iya. yang penting kita ngemasnya itu dengan waktu yang pas gitu. Kalau saya waktu itu karena sudah setahun, kalau program ibu-ibu ini gratis. Tapi meskipun gratis, ibu-ibu di sini itu tahu diri kayak gitu. Mereka ngasih setiap bulannya ngasih pada saya, pada dua pengajar lainnya. Ada yang ngasih 50, ada yang kalau saya itu 20 sampai lebih biasanya per bulan itu. Sudah setahun dan kami juga waktu itu perlu beberapa pengajar. Akhirnya kami inisiatif mengadakan infak subuh. Mencetaknya kayak gini kan bisa kita buat sendiri melalui dengan aplikasi. Celengannya ini kita pesan di Shopee. Harganya per kain ini ada yang 5.000, 6.000, 7.000. Kalau ini yang seng ini kalau 8.000 nih di Shopee. Nah, ini bisa dipakai lagi nih, tinggal dibongkar, nanti dibawa lagi sama jemaahnya sehingga keesokan hari infak lagi kayak gitu. Tinggal nanti ibu-ibu dan ustazah sekalian yang mau mencoba jalankan infak subuh di memikirkan timingnya pas kayak gitu untuk mensosialisasikan infak subuh. Kalau sudah dana lebih, banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan, banyak kebaikan yang bisa kita amalkan. Salah satunya dengan sedekah berbagi sembako kayak gitu. Kalau dana lebih lagi, bisa juga kita ngambil beberapa pengajar atau bahkan bisa buka rumah tahfiz yang baru kayak gitu. Rumah tahfiz gratis untuk ibu-ibu ataupun untuk anak-anak. Bisa ya, kita praktek nih. Mungkin awal-awal mungkin kita perlu modal sendiri nih. Mungkin kalau masih belum berani, buat aja, pesan aja, buat stikernya langsung pesan. Mungkin modalnya awal-awal kita harus berkorban dulu kan. Karena berkorban itu kita sekarang kan sudah berkorban diri kita nih. Nah, sekarang kalau sudah berkorban jiwanya untuk berjihad, sekarang hartanya kita wa'anfiqu fisabilillah, berinfak di jalan Allah dengan membuat atau memesannya aja, celengannya aja. Kalau sudah celengannya, kita tinggal bagaimana mensosialisasikan infak subuhnya. Insya Allah. Tapi jangan terlalu berharap dengan jemaahnya. Karena bisa jadi jemaahnya itu yang mengecewakan nantinya. Iya. Betul enggak? Iya. Harap selain Allah pasti kecewa. Tapi yang namanya kebaikan itu pasti ada yang tertarik. Karena kami sudah menjalankan di sini kayak gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau sharing. Izin Ustadz, mau bertanya. Oh ya. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya mau tanyakan nih Ustadz, bagaimana sih cara awal langkah Ustadz ketika membuka rumah Quran itu? Apakah perlu kita mempromosikannya melalui sosial media atau perlu kita buat apa ya, seperti brosur? Dan apakah perlu bisa melibatkan masyarakat dalam mendukung? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan awal mula membuka rumah tahfidz Al-Quran. Jadi 2019 kami menikah, dan seminggu setelah kami pindah dari rumah mertua itu, jadi kami menikah 2019. Terus setelah seminggu kami menikah itu, karena istri saya sudah mengajar di rumah tahfidz, dan rumah tahfidz Imam Syafi'i di sini, dan sini sudah banyak sekali. Waktu itu saya diminta ngajar juga oleh satu pimpinan di rumah tahfidz Imam Syafi'i. Setelah itu kami sudah punya wacana bahwa ke depan kami akan buka sendiri kayak gitu. Jadi setelah kurang lebih sebulan atau 2 bulan, sebulan waktu itu ya, sebulan mengajar di rumah tahfidz Imam Syafi'i, kami sudah mulai pasang banner di depan rumah. Setelah 3 bulan atau 2 bulan waktu itu, kami sudah mulai launching, langsung mulai buka kelas. Awalnya, tapi lama-lama dari mulut ke mulut, akhirnya banyak juga. Jadi cuma banner aja waktu itu. Tapi kami juga izin pada RT kayak gitu, bahwa kami akan membuka rumah tahfidz di sini. Dan RT sangat welcome sekali dengan kami untuk membayar sewa daripada rumah yang kami tempati ini. Itu aja kalau kami. Nggak, waktu itu apa ya? Nggak banyak sosial media yang kami gunakan. Kalau sekarang sih banyak sosial media yang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan rumah tahfidznya, rumah Qur'annya. Tapi awal-awal mungkin yang bisa kita yang bisa kita jalankan dengan izin terlebih dahulu kepada RT-nya. Kayak Masya Allah, syukran Ustaz. ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tukangnya. Ini di grup ada yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Baiknya kalau dana infak, bagusnya apa yang lebih didahulukan? Ya jadi satu. Ini tentang bagaimana mendahulukan infak ya. Yang penting infak masuk. Jadi kami yang lebih memprioritaskan itu adalah gaji gurunya. Kayak gitu. Kalau gaji guru nanti tidak ada, kegiatan yang lain kita dahulukan, maka gaji guru nanti akan dibayar pakai apa kayak gitu kan? Maka kalau saya sendiri, gaji guru yang lebih diutamakan. Kalau gaji guru
cukup, baru kegiatan-kegiatan yang lainnya, sedekah atau pembagian sembako baru bisa kita jalankan. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya sekilas tentang sedekah subuh sebagai bahan bakar dakwah kita. Kalau tidak ada, mungkin sharing pada malam hari ini kita tutup saja. Semoga sedikit informasi, sedikit pengalaman yang kami bagikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus memperbaiki, mengembangkan rumah tahfiz kita, rumah Quran kita, agar keberadaannya semakin bermanfaat bagi kita, bagi murid-murid kita, santri-santri kita, dan bagi jemaah kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahman selaku pengasuh Rumah Tahfidz Ahlul Quran Pontianak. Semoga ilmu yang beliau bagi kepada kita tentang infak subuh ini bisa bermanfaat untuk rumah Quran kita dan terutama bisa bermanfaat untuk umat-umat. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup sampai di sini. Ada lagi pertanyaan enggak? Kira-kira yang ada sebelum kita tutup. Aman, enggak ada. Alhamdulillah, semoga semuanya paham apa yang telah Ustaz Abdurrahman sampaikan. Lebih kurangnya saya sebagai MC memohon maaf atas semua kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.
Untuk apa? Untuk apa yuk? Hah? Fish? Meeting na.